Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru tentunya seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ya yang akan kami sajikan adalah informasi mendesak ya teman-teman untuk P1, P2, P3 dan P4 ya terkait penyebab dan solusi tidak lulus seleksi administrasi SSCSN sehingga otomatis gagal ikut tes CAT BKN. P2, P3, P4 lakukan ini. Jadi di sini kami akan jelaskan kira-kira apa yang menjadi penyebab utama sehingga tidak lulus seleksi administrasi dan kira-kira adakah solusi yang tidak lulus ya. Oke. Seperti biasa ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya teman-teman seputar perkembangan P3K Guru. Oke, penyebab dan solusi tidak lulus seleksi administrasi SSCSN sehingga gagal ikut tes CAT BKN ya teman-teman ya. Langsung saja kita to the point. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, untuk pengumuman seleksi administrasi nantinya itu tanggal 15 sampai 18 Oktober ya teman-teman ya, tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Di situ nanti akan ada apa namanya teman-teman ya, pengumuman hasil seleksi administrasi. Insya Allah nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 15 sampai tanggal 18 Oktober ya 2023 pastinya teman-teman ya, mantap jiwa ya. Oke, nantinya langkah berikutnya setelah pengumuman hasil seleksi administrasi itu ada masa sangga, jawab sangga dan pengumuman sangga teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira apa yang menjadi solusi ya penyebab sehingga kita tidak lulus seleksi administrasi teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Lanjut ya, ini pengumuman sambungannya yang tadi teman-teman ya. Oke, di sini kita memperhatikan ya untuk P3K Guru ya, luar biasa sekali yang TMS ya. Bayangkan yang TMS untuk P3K Guru hari ini ya mencapai 21.386. Kalau TMS itu berarti dipastikan tidak lulus seleksi administrasi. Ya, ingat kalau TMS dipastikan tidak lulus seleksi administrasi. Apakah bisa sanggah ya, tergantung kasusnya apa teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Sedangkan di sini yang belum verifikasi ada 73.579. Kalau dikatakan yang belum verifikasi ini teman-teman ya, berarti kalau belum verifikasi ya seperti itu tadi ya, tidak submit ya atau tidak resume teman-teman ya di portal SSCSN ya, sehingga secara otomatis gagal lah teman-teman ya bagi yang belum verif ya. Yang TMS ini masih ada harapan ya, yang 21.386 ini masih ada harapan ya. Harapannya di mana? Di sini kita lihat dulu penyebabnya kira-kira apa sih teman-teman ya sehingga tidak lulus ya atau TMS. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini teman-teman ya, perhatikan. Mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator adalah ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, penyebab utamanya itu nantinya teman-teman bisa lihat secara langsung di akun SSCSN-nya karena tentunya akan ada alasan dari tim verifikator. Nah, ini contoh kasus ya, ijazahnya itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, jadi ijazahnya ini
tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, bisa jadi dia D3 teman-teman, bukan S1 ya. Atau misalkan ijazahnya tidak linear dengan formasi jabatan ya, sehingga otomatis dia TMS. Nah, kira-kira adakah solusi sehingga kita dari TMS menjadi MS atau dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat? Jelas sekali ya, ada jalan teman-teman ya, ada jalan. Jadi solusinya seperti ini. Kita lihat dulu teman-teman ya, misalkan di sini scan ijazah asli teman-teman sesuai dengan persyaratan instansi, scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Kalau misalkan teman-teman ya, anggaplah ijazahnya bermasalah, dianggap bahwa ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan, ternyata sesuai teman-teman, anggaplah sesuai, itu adalah keteledoran dari tim verifikator, maka teman-teman itu mendapatkan waktu 3 hari ya teman-teman, 3 hari ya untuk melakukan sanggah administrasi. Nah, jadi kalau misalkan itu keteledoran dari verifikator, teman-teman bisa melakukan sanggah dengan beberapa bukti kuat yang bisa dikirimkan ke tim verifikator ya, itu bisa disanggah. Nah, bagaimana persoalannya kalau misalkan kita men-scan ijazah yang kita scan itu adalah memang fotokopi. Itulah yang menjadi salah satu penyebab teman-teman TMS, karena teman-teman men-scan ijazah fotokopi bukan scan ijazah asli. Siapa yang salah? Yang salah pada keterangan itu adalah pelamar, bukan tim verifikator. Apakah bisa disanggah? Tidak bisa disanggah teman-teman ya. Jadi ingat, yang bisa disanggah itu apabila itu adalah kesalahan dari tim verifikator. Tapi penyebab TMS yang berasal dari kesalahan atau keteledoran dari pelamar P3K guru itu tidak bisa disanggah. Sekali lagi, tidak bisa disanggah. Kalau kesalahan itu dari Bapak Ibu sendiri, itu tidak bisa disanggah, maka teman-teman akan tetap TMS. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya solusi yang kami berikan ya. Teman-teman bisa memanfaatkan nanti fitur sanggah apabila memang teman-teman merasa bahwa tidak ada yang salah pada saat teman-teman unggah dokumen ataupun pengisian data. Kemungkinan memang tim verifikator yang agak membuat kesalahan teman-teman. Di situ itu momentumnya teman-teman bisa sanggah sehingga nantinya posisi teman-teman yang awalnya TMS itu bisa MS atau memenuhi syarat, karena memang itu keteledoran dari tim verifikator. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu TMS itu karena kesalahan kalian sendiri, Bapak Ibu sendiri, maka itu tidak bisa disanggah teman-teman. Itu tidak bisa disanggah, otomatis teman-teman tidak bisa lanjut ke tes kompetensi. Seperti itu kira-kira ya, itu yang wajib teman-teman pahami ya. Nah, di sini kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini adalah contoh notifikasi ya. Ini adalah contoh notifikasi di SSCSN ya. Ini yang tidak lulus, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, apa alasannya TMS. Ini kan ada yang TMS ya, mohon maaf Anda tidak lulus tahap. Di sini ada notifikasi dari tim verifikator ya. Nah, alasan TMS dari verifikator tidak melampirkan surat pernyataan. Nah, jadi siapa yang salah kalau misalkan Bapak Ibu tidak unggah surat pernyataan? Siapa yang salah kira-kira? Otomatis yang salah itu adalah tim pelamar sendiri, pelamar yang salah. Apakah bisa disanggah? Itu tidak bisa disanggah. Yang bisa disanggah itu nantinya teman-teman adalah kesalahan atau keteledoran dari para tim verifikator. Seperti itu ya. Jadi solusinya itu ya bisa mengajukan sanggah kalau memang kita merasa berkas kita atau dokumen atau inputan kita itu sudah benar semua. Bisa jadi ada kesalahan dari tim verifikator. Itu kalian bisa manfaatkan sehingga dari tidak lulus administrasi bisa menjadi lulus seleksi administrasi. Oke, semoga ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, ini dia teman-teman ya, bagaimana cara mengajukan sanggahan hasil seleksi administrasi. Nah, yang pertama-tama teman-teman ya, akses dulu ya portal, kemudian login di SSCSN. Nah, setelah login di halaman tersebut, pelamar mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Nah, jadi nantinya itu teman-teman bisa mengupload bukti yang menguatkan bahwa Bapak Ibu itu aman ya. Nah, jadi nantinya teman-teman akan menjelaskan kronologisnya dan yang paling penting siapkan buktinya itu dalam bentuk JPG biasanya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini lanjut lagi
teman-teman ya. Apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang diunggah telah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi, maka instansi wajib mengumumkan hasil sanggah paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, jadi ini 3 cara ya melakukan aturan untuk melakukan sanggah teman-teman ya. Ingat ya, siapkan bukti ya, karena nantinya bukti itu akan dikirim ke tim verifikator ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.